Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Shadaqallahul-Adzim. Para jamaah, kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah pagi ini bisa bersama-sama kembali dalam satu majelis yang mulia di Masjid Al-Badar ini. Kita bersyukur pertama tadi kita bisa mengikuti salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian Sabtu pagi seperti biasa. Sesuai dengan kalender para jamaah yang kita lihat, hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari yang diyakini telah lahir seorang manusia yang agung, manusia yang sangat istimewa dan luar biasa. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, keagungan, keunggulan, keistimewaan yang dimiliki oleh beliau ini bagi para pembaca sirahnya atau riwayat hidupnya, maka mereka akan benar-benar mengakuinya. Dan ini tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga tidak sedikit orang-orang non-muslim pun mengakui keunggulan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmuwan atau cendekiawan yang mengakui keunggulan Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang profesor dari Amerika Serikat yang bernama Michael H. Hart. Pada tahun 1978 beliau menulis sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. 100 ranking orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah di dunia ini. Jadi beliau membuat urut-urutan yang paling terkenal manusia di dunia ini 1 sampai 100. Beliau ini orang Katolik, bukan Muslim. Tetapi setelah membaca sejarah hidup Nabi, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap dunia ini, akhirnya beliau mengambil kesimpulan bahwa orang yang pantas didudukkan, ditempatkan pada level yang pertama adalah Muhammad Rasulullah, Rasul dan Nabi kita itu. Di dalam buku di pengantarnya itu yang beliau tulis, beliau mengatakan mungkin sebagian pembaca buku ini, kata dia, ada yang terkejut dan penasaran mengapa saya menempatkan orang yang mendapatkan ranking pertama adalah
Nabi Muhammad SAW. Maklum dia kan orang Katolik ya. Nah, Michael Jackson punya alasan. Saya punya alasan mengapa menempatkan Muhammad menjadi orang nomor 1 di dunia ini. Dalam buku itu dia menulis, "He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels." Dialah satu-satunya manusia yang telah meraih sukses yang luar biasa dalam 2 hal sekaligus. Masalah agama, spiritual, dan masalah keduniaan. Ini tidak dicapai oleh tokoh-tokoh yang lain. Kemudian Michael Jackson ini melanjutkan, ranking kedua adalah Isaac Newton. Oleh Michael Jackson, orang ini dianggap sangat berjasa bagi dunia. Termasuk ada listrik ini, salah satunya adalah jasa Isaac Newton. Kemudian yang ketiga, malah yang diyakini sebagai Tuhannya, Yesus Kristus, malah nomor 3. Bagi kita dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Siddhartha Buddha Gautama, yang kita kenali sebagai tokoh pendiri agama Buddha itu. Dan yang kelima adalah Konghucu atau Confucius, tokoh dari Cina itu, yang kemudian membawa agama Konghucu dan juga banyak pengaruhnya. Begitu seterusnya sampai 100. Nah, para jamaah, beliau ini berani menempatkan Muhammad sebagai orang nomor 1 karena memang setelah membaca sejarah begitu keadaannya. Jadi pengaruh yang dirasakan manusia di dunia dalam hal spiritualitas itu luar biasa dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian juga masalah keduniaan. Kita tahu di Islam itu terkenal dengan doa sapu jagat yang mementingkan lahir batin, dunia akhirat. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ajaran Islam, mementingkan dunia akhirat, mementingkan lahir maupun batin. Jadi balance, imbang. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para jamaah, jauh sebelumnya muncul seorang tokoh pujangga sastrawan yang bernama George Bernard Shaw. Beliau ini aslinya orang Irlandia, tapi kemudian tinggal di Inggris. Beliau seorang pujangga, seorang ilmuwan, seorang cendekiawan yang luar biasa, dan juga membaca sirah nabawiyah. Ini masalahnya ya. Jadi ketika seseorang itu mau membaca sirah hidup beliau dengan relatif agak lengkap, maka akan jatuh cinta untuk mengatakan memang Muhammad luar biasa. Termasuk George Bernard Shaw ini. Dan yang agak aneh bagi kita adalah beliau ini bukan orang Muslim, tetapi menulis buku berjudul The Genuine Islam, Islam yang genuine, Islam yang sejati, Islam yang sebenarnya. Kok bisa? Dia bukan Muslim, tapi berani menulis Islam yang sebenarnya. Nah, dugaan saya para jamaah, pada saat itu banyak orang-orang orientalis, orang-orang barat yang menulis tentang Islam tetapi tidak objektif, dilandasi oleh kebencian, oleh ketidaksukaan tentang Islam, sehingga menulis tentang Islam yang buruk-buruk. Islam dianggap sumber terorisme misalnya. Nah, makanya dia dengan pemikiran yang objektif lalu mengemukakan dengan tulisan yang berjudul The Genuine Islam, Islam yang sebenarnya.
Ini ditulis pada tahun 1936. Ada dua hal yang sangat penting dari buku itu yang saya catat. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwasanya Muhammad adalah manusia yang patut mendapatkan julukan juru selamat kemanusiaan. Juru selamat kemanusiaan. Mungkin kalau kita bisa kembangkan, si Bernard Shaw ini meyakini bahwa Muhammad itu begitu besar jasanya bagi dunia sehingga menyelamatkan banyak orang. Nah, yang kedua ini adalah lebih mencengangkan para jemaah. Beliau mengatakan begini, seandainya di dunia ini, di zaman modern ini, ada seorang manusia yang seperti dia, seperti Muhammad itu, kemudian diserai memimpin dunia yang banyak masalah sekarang ini, saya yakin, kata George Bernard Shaw, dia akan sanggup menyelesaikan berbagai problem dunia itu dan kemudian membawa dunia ini kepada perdamaian dan kebahagiaan. Luar biasa. Ini bukan Muslim, mengakui sosok Muhammad dan ajarannya yang luar biasa. Nah, karena itu para jamaah, jika di beberapa belahan dunia ini, termasuk di negeri kita ini, ada orang-orang yang untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi kemudian mengadakan peringatan Maulid, ya itu biasa-biasa saja, artinya wajar-wajar saja. Walaupun secara syar'i tidak ada perintah untuk mengadakan peringatan Maulid, tidak ada perintah, tidak ada contoh. Pada masa Nabi tidak ada, pada masa sahabat tidak ada, pada masa tabi'in tidak ada. Baru nanti belakangan sekali pada masa Bani Fatimiyah mulailah ada orang yang memperingati Maulid Nabi, terutama pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu itu maksudnya untuk menggairahkan semangat melawan orang-orang tentara salibnya saat itu. Nah, kan itu maka kemudian ya, di kalangan umat Islam, karena memang itu tidak ada perintah dari Islam, maka menimbulkan khilafiyah, boleh apa tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi, kan begitu ceritanya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, kenyataannya yang pasti di sekitar kita di Indonesia ini bahkan diresmikan oleh negara peringatan Maulid Nabi. Hari ini kan tanggal merah itu. Nah, kemudian sejak zaman Soekarno peringatan Maulid Nabi sudah dilembagakan, sudah diformalkan, sehingga negara ikut menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Yang menarik para jamaah, pada tahun 1963 Pak Karno masih jadi presiden. Saat itu beliau diminta untuk menyambut dalam acara peringatan Maulid Nabi. Dalam sambutan itu ada hal yang menarik dan menurut saya bagus sekali. Beliau mengatakan begini diantaranya, kita mengadakan peringatan Maulud, yang penting bukan Muhammadnya, bukan karena Muhammad itu Rasul, bukan itu. Yang kita peringati adalah ajaran-ajarannya, konsep-konsepnya. Dan penting adalah apakah kita benar-benar telah menerima ajaran itu dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara isi sambutan beliau. Jadi beliau tidak suka kalau ada orang itu mengadakan peringatan Maulid Nabi hanya merame-rame makan-makan dan itu kecil sekali nilainya. Yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian membuka suasana yang lebih senang dan bergairah mempelajari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW.
Dari itu baru menjadi sangat penting surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat keteladanan yang sangat bagus untuk kita semua. Nah, jadi para jamaah, dari situ maka kemudian ada orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid dengan cara ya pokoknya begitu hadir bulan Rabiul Awal kita banyak bicara tentang riwayat hidup beliau. Kemudian mengkaji ajaran-ajarannya lebih dalam lagi. Begitulah para jemaah, pagi ini kita akan membahas tentang sebagian dari riwayat hidup beliau di dua hal. Yang pertama, bagaimana suatu saat beliau menunjukkan kelembutannya dan bagaimana suatu saat beliau menunjukkan ketegasannya. Berangkat dari sebuah hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, qala Zaid bin Sa'nah. Seseorang bernama Zaid bin Sa'nah berkata, "Ma min alamatin nubuwah syai'un illa waqad arafta fi wajhi Muhammad hina nadartu ilaihi." Di antara tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad itu aku telah tahu semuanya melalui wajahnya. Illa sunain lam tuhbar kecuali dua yang belum aku bisa buktikan. Yasbiqu hilmu jahlahu, yang pertama adalah kelembutan dan kesabarannya itu mendominasi kecerobohannya. Wala yazidu syiddatul jali alaihi illa hilman. Ketika dia diperlakukan kasar, justru menunjukkan kelembutan dan kesabarannya. Dua hal itu yang belum aku bisa buktikan, kata Zaid bin Sa'nah. Para jamaah, hadis ini intinya adalah menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi yang tadi bernama Zaid bin Sa'nah. Sebelum masuk Islam, dia adalah pemuka agama Yahudi, tokoh agama Yahudi. Nah, dia membaca dalam kitab sucinya itu tentang tanda-tanda pada seseorang yang diyakini akan menjadi nabi terakhir. Nah, dia tahu bagaimana sifatnya, bagaimana perilakunya, tahu dari kitab sucinya itu. Nah, kemudian setelah dia membuktikan apa yang ia baca dari kitab sucinya itu, maka dia kemudian menyatakan diri masuk Islam. Nah, kisahnya lengkapnya seperti ini. Para jamaah, pada suatu saat Nabi sedang berbincang-bincang dengan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat, juga menantu beliau. Pada suatu saat, di saat Nabi berbincang-bincang dengan Ali bin Abi Thalib, datanglah seorang pemuda disebut Badui, orang kampung, kemudian mendatangi Nabi lalu melaporkan bahwa masyarakat yang ada di kampungnya sekarang dalam keadaan paceklik, sulit mendapatkan makanan dan sebagainya. Nah, kemudian mengatakan, "Ya Rasul, dulu waktu itu aku mengajak mereka supaya masuk Islam dan saya sempat menjanjikan pokoknya nek gelem masuk Islam nanti akan mendapatkan bantuan masalah makan dan sebagainya. Ya Rasul, saya khawatir kalau mereka ini kalau terus dalam keadaan kesulitan pangan kemudian tidak ada bantuan, saya khawatir mereka murtad. Karena itu ya Rasul, saya minta bantuan panjenengan bagaimana caranya agar bisa membantu meringankan beban mereka." Para jamaah, saat itu kemudian Nabi bertanya pada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, bagaimana kira-kira perbendaharaan kita?
Baitul Mal kita, apakah memungkinkan untuk membantu orang-orang itu? Dijawab Ali, ya Rasul, menipis, tidak ada, sebenarnya tidak ada yang bisa kita berbantukan. Nah, ketika Ali menjelaskan tentang kondisi Baitul Mal yang sudah menipis, yang tidak memungkinkan untuk diperbantukan pada mereka itu, datanglah seorang pemuka Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'mah. Dia orang kaya. Kemudian dia mendatangi Nabi, menawarkan, "Wahai Muhammad, apa boleh aku membantu untuk mengatasi kesulitan Anda?" Apa itu? Saya akan pinjami uang ke Anda 80 miskol emas. Banyaklah. Kalau diberikan kurma mungkin berkarung-karung. Nah, tanpa pikir panjang, akhirnya Nabi setuju. Tapi dengan catatan, kata Zaid ini harus dikembalikan dalam waktu sekian lama. Ada perjanjiannya pokoknya. Entah berapa bulan begitu. Baik, kata Nabi. Nah, kemudian disetujui, uang itu diterima, kemudian dibelikan kurma, dan selanjutnya secara bertahap dikirim ke warga kampung yang mengalami kesulitan tadi. Nah, cerita berikutnya para jamaah, kira-kira kurang 2 atau 3 hari jatuh tempo di mana Nabi harus mengembalikan pinjaman tadi itu, si Zaid ini datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nagih. Nah, cara nagihnya ini sengaja oleh Zaid bin Sa'mah mencari situasi yang sedang banyak orang. Saat itu Nabi sedang berkumpul dengan beberapa sahabat. Ada yang menceritakan ada yang sedang berduka sehingga mungkin orang takziah di situ banyak berkumpul Nabi dan para sahabat. Di tengah-tengah sahabat Nabi ada di situ, maka muncullah Zaid bin Sa'mah ini. Wah, ini peluang ini, kata Zaid bin Sa'mah. Begitu masuk tanpa babi bu, langsung mendekati Nabi Muhammad, dipegang bajunya ini. Mungkin di zaman kita ya, dipegang kerahnya gitu ya. Kemudian diomongin, dikata-katain seperti kalimat ini. Wahai Muhammad, kapan hutangmu kau bayar? Ayo segera bayar. Aku kenal keturunan Bani Abdul Muthalib, tidak ada yang suka mengulur hutang, tidak ada yang suka memplang. Ayo segera kau bayar. Padahal jatah tempohnya masih 2-3 hari. Tidak ada salahnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi sengaja Zaid bin Sa'mah melakukan itu. Nah, ketika pemandangan yang sangat aneh tadi itu dilakukan oleh Zaid bin Sa'mah, sahabat-sahabat semuanya kaget, heran, dan semuanya marah. Apalagi Umar bin Khattab yang kita kenal sebagai orang yang keras itu. Maka kemudian melepaskan pedang dari sarungnya. Tapi nggak dibacokkan dulu. Tetap izin kepada Nabi. Ya Rasul, izinkan saya memenggal leher orang ini. Kurang ajar. Apa kata Nabi? Wahai Umar, kita ini diperintahkan untuk bisa melayaninya dengan baik. Kita tidak boleh berlaku kasar. Jadi Nabi merespon dengan kelembutan dan sikap yang baik. Nah, akhirnya para jamaah, singkat cerita, Nabi meminta kepada Umar, wahai Umar, yang penting sekarang ini bagaimana kita bisa menghimpun dana itu, kemudian kita kembalikan pinjaman kita kepada dia itu. Baik ya Rasul, siap. Maka kemudian Umar bin Khattab berkeliling di antara sahabat-sahabat itu menghimpun dana. Dan tidak lama kemudian terkumpullah 80 miskol emas tadi itu. Kemudian lapor kepada Nabi, ya Rasul, udah siap untuk kita berikan kepada Zaid bin Sa'mah. Baik. Nah, sekarang kalau sudah cukup, tambahi lagi dengan 20 takar kurma. Untuk apa ya Rasul?
untuk mengganti sampai kemarin bersikap kasar kepada dia itu. Jadi cara untuk minta maaf itu dengan bersedekah itu. Akhirnya Umar pun berangkat menuju ke rumah Zaid bin Sa'nah. Sampai di rumah Zaid bin Sa'nah, maka Umar mengatakan, "Wahai Tuan Zaid, ini utang yang pernah Rasul lakukan ke panjenengan dan sekarang dikembalikan. Dan ada tambahan 20 takar kurma." Zaid bertanya, Umar, apa itu? Kok ada tambahan 20 takar kurma itu? Ya, ini sebagai ganti saya bersikap kasar ke sampean waktu itu. Wahai Umar, apakah kamu kenal saya? Tidak, saya tidak kenal sampean. Ketahuilah wahai Umar, saya ini pemuka agama, pendeta, dan saya kaya raya. Punya apa-apa punya. Maka Umar penasaran, wahai Tuan, jika panjenengan memang kaya, kenapa kemarin kok tidak punya apa-apa, memaksa Nabi kami Muhammad SAW untuk segera bayar? Kenapa? Nah, kemudian Zaid cerita, begini ceritanya, wahai Umar, saya ini seorang pemuka agama yang sudah lama membaca kitab suci. Dan saya dari kitab suci itu mendapatkan berita, tanda-tanda kenabian pada seseorang yang akan menjadi nabi terakhir. Nah, saya sudah melihat semuanya, tapi tinggal 2 yang belum aku saksikan langsung. 2 itu, yang pertama adalah yasbiqu hilmuhu jahal, sifat yang lembut dan penyabar itu mendominasi kecerobohannya. Yang kedua, ketika orang ini diperlakukan kasar, justru menunjukkan kelembutannya. Wahai Umar, sengaja kemarin saya bersikap kasar itu, ingin tahu itu, dan ternyata betul beliau adalah memang nabi yang diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir. Karena itu wahai Umar, aku sudah menyaksikan semuanya. Fa'ushiduka ya Umar anni qad raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Wahai Umar, saksikan sekarang juga saya telah ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi. Artinya masuk Islam. Dan yang lebih menarik lagi para jamaah, beliau mengatakan bahwa ini, saksikan juga Umar, separuh hartaku, bahkan lebih dari separuh, akan aku hibahkan, akan aku sedekahkan untuk kepentingan dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang hebat itu. Jadi ketika dia menjadi Muslim, dia bersyukur kepada Allah, dan syukurnya itu ditunjukkan dengan cara bersedekah yang cukup lumayan banyak. Dikatakan di sini separuh harta, bahkan lebih dari separuhnya. Inilah kisah tentang kelembutan Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani. Yang kedua ini para jamaah, tentang ketegasan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi dalam penampilannya tidak hanya tampak lembut, ya, kesannya menjadi lemah begitu, tetapi suatu saat juga nampak sikap yang tegas, pemberani, dan luar biasa. Nah, diceritakan dalam kitab Asyirah Nabawiyah, suatu ketika para jamaah, ada seorang laki-laki dari kampung Irosi menuju ke kota Mekah. Kalau tadi kisah di Madinah, ini kisah di Mekah. Ya, saat itu ada seorang pemuda yang sengaja datang dari desa ke kota Mekah untuk menjual seekor onta miliknya karena dia butuh uang. Nah, sampailah di Mekah itu ketemu Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang bangsawan, orang yang sangat terkenal di kawasan Mekah itu sebagai
orang yang terhormat lah untuk kawasan itu. Nah, ketika Abu Jahal tahu bahwa orang ini mau menjual untanya, maka Abu Jahal ingin membelinya. Dikatakan, ya sudah, aku yang beli. Sekarang kamu masukkan unta ini ke kandang yang saya punya itu. Nah, kemudian dimasukkanlah unta yang dibawa itu ke kandang milik Abu Jahal. Kemudian orang tadi bilang, wahai Tuan, sudah saya masukkan ke sana dan sekarang saya minta uangnya. Apa kata Abu Jahal? Oh, kalau masalah uang gampang, nanti saja. Tuan, saya butuh uang itu untuk saya bawa ke kampung sana untuk kepentingan keluarga. Bagaimana kalau nggak segera diberikan? Walah, kamu ini. Pokoknya intinya meremehkan orang kampung ini. Para jamaah sedihlah orang ini. Kemudian dia mencari orang di sekitar Abu Jahal itu. Ketemulah beberapa orang sedang cangkruan, kira-kira gitu. Cangkruan di sebuah tempat, kemudian menanya dan minta tolong. Wahai tuan-tuan, apakah ada di antara panjenengan yang bisa menolong saya? Memangnya ada apa? Kamu minta tolong apa? Itu loh, Tuan Abu Jahal itu kan sudah membeli seekor unta dari saya, dan sampai sekarang belum dibayar juga. Bagaimana caranya meminta uangnya? Apa panjenengan bisa membantu saya untuk memintakan uang ke dia? Orang tadi sambil senyum, agak ngeledek begitu. Temannya Abu Jahal kan tadi itu. Lalu mengatakan begini, oh begini, kalau sampai perlu bantuan ini, kamu datang di sana dekat Ka'bah itu ada orang duduk di sana itu, kamu datang ke sana. Yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah orang ini menemui Nabi Muhammad di dekat Ka'bah itu. Kemudian menceritakan tentang peristiwa dia dengan Abu Jahal, yang intinya dia tidak terima dizalimi oleh Abu Jahal, yaitu ditunda-tunda pembayarannya. Maka Nabi kemudian mengerti, lalu mengatakan, ya sudah, ayo ikut saya ajak ke rumah Abu Jahal. Begitu ceritanya. Nah, orang-orang teman Abu Jahal tadi yang cangkruan itu sengaja ingin mengadu domba. Karena biasanya selama ini antara Muhammad Abu Jahal itu sering terjadi perseteruan, permusuhan yang luar biasa. Abu Jahal kan luar biasa permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang tadi mengatakan, wah ini kalau Muhammad ketemu Abu Jahal pasti rame ini gitu. Nah, akhirnya Nabi mengajak orang tadi ke rumah Abu Jahal. Nah, apa yang terjadi para jamaah? Sampai di rumah Abu Jahal itu, kemudian diketuklah pintunya. Tok 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 tok. Wahai Abu Jahal, keluar kau. Wah, kok ada suara yang keras. Itu enggak biasa terjadi pada orang-orang di sekitar Abu Jahal. Abu Jahal orang terhormat, orang besar, orang pasti menunduk, hormat. Ini kok ada yang berani mengatakan dengan suara yang keras seperti itu. Wahai Abu Jahal, segera kau keluar. Ada orang yang perlu dengan sampean ini. Para jamaah, ketika Abu Jahal mendengar itu, pertama penasaran, kemudian tidak lama keluar dengan membuka pintu rumahnya itu. Tiba-tiba tampaklah di situ Muhammad dengan orang kampung yang menjual unta kepada dirinya. Lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Jahal, apa benar engkau telah membeli seekor unta milik orang ini? Kalau benar, segera kau bayar, jangan ditunda-tunda, kasihan orang kampung. Berani Nabi mengatakan dengan keras, dengan tegas seperti itu. Apa kata Abu Jahal? Biasanya mesti membantah, kemudian rame, ngomong dan keras. Saat itu tidak sama sekali. Abu Jahal tidak bisa bicara apapun, tersipu, terdiam, hanya bisa mengatakan, baik-baik, jangan marah ya, jangan marah, akan segera aku ambilkan uangnya.
Begitu. Lalu masuk ke dalam rumah, diambil uangnya banyak. Abu Jahal itu orang kaya. Jadi menunda-nunda itu bukan karena nggak punya uang, ya meremehkan orang kampung itu tadi. Diambillah uang itu, kemudian diserahkan kepada orang kampung tadi itu, sesuai dengan perjanjian berapa harga seekor unta itu. Akhirnya para jamaah, selesailah urusan orang kampung ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang kampung ini, ya sudah, sekarang kamu lanjutkan apa urusan. Nabi pun pergi dari tempat itu. Nah, orang kampung ini sebelum meninggalkan kota Mekah, nemui orang tadi yang cangkruan tadi itu. Ya mungkin ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberitahu tentang sosok yang akan bisa menolong dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahai tuan-tuan, terima kasih pada Anda semuanya. Saya telah mendapatkan uang yang saya inginkan dari Abu Jahal. Loh, bagaimana ceritanya? Kok bisa? Semuanya penasaran. Bayangannya itu bukan begitu mulusnya, tetapi akan terjadi perang atau pertengkaran yang luar biasa. Ternyata tidak terjadi. Bagaimana ceritanya? Lalu orang kampung bercerita, begini tuan-tuan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu saya mengajak orang tadi itu ke rumah Abu Jahal, orang lalu mengatakan, "Hei Abu Jahal, segera kau bayarkan uang untuk unta milik orang ini. Segera kau bayarkan, jangan tunda." Saat itu Abu Jahal terdiam, ketakutan, keder, tidak berani. Kemudian tidak lama langsung mengambilkan uang dan akhirnya saya terima. Jadi saya terima kasih kepada Anda semua. Para jamaah, orang tadi sangat penasaran. Kok bisa? Ini enggak seperti biasanya. Maka kemudian ketika orang kampung pulang, orang yang cangkuran tadi menemui Abu Jahal. Wahai Tuan Abu Jahal, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang diceritakan orang tadi katanya sampai keder, ketakutan, dan tidak bisa berbicara apa-apa kecuali jangan marah. Apa benar itu? Abu Jahal kemudian cerita, apa yang diceritakan orang tadi itu benar. Ketahuilah, ceritanya begini. Begitu Muhammad datang ke tempat saya, kemudian meminta agar saya segera membayarkan uang untuk untanya itu, maka aku melihat di belakang Muhammad itu ada kepala seekor unta yang besar, yang seakan-akan mau nyaplok saya. Jadi, fawallah lau abaitu la akalan. Demi Allah, kalau aku tidak mau, maka kepala unta itu akan memakan saya, akan merenggut saya, akan mencaplok saya. Itu sebabnya saya tidak berkutik, tidak berani berbuat apa-apa. Begitu ceritanya para jamaah. Di belakang hari kemudian cerita ini viral. Gitu, viral, terdengar sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjelaskan, oh iya, itu adalah malaikat Jibril yang sengaja dihadirkan oleh Allah untuk melindungi saya. Sebenarnya Nabi tidak tahu waktu itu, kan nggak kelihatan, kan gaib. Tapi Abu Jahal yang melihat itu. Nah, itu kata Nabi, itu adalah malaikat Jibril yang sengaja melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah ini bisa kita baca dalam kitab Siratul Husam, kemudian Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Khas Al-Kubra, Al-Baqi dalam kitabnya Dalail Al-Buah, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan lain-lain. Jadi kisah tadi itu sangat populer dalam kitab Tarikh Islam. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di 12 Rabiul Awal ini kita bisa semakin memantapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita semakin bersemangat untuk mempelajari ajaran-ajarannya dan meneladani pola hidup yang beliau berikan, contohkan kepada kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.